eh, logika matematika, ada pernyataan dan ada kalimat terbuka, juga ada negasi. Apa sih pernyataan itu? Pernyataan itu adalah kalimat yang mempunyai nilai kebenaran, benar atau salah, tapi tidak sekaligus dua-duanya. Contohnya nih, hasil kali 3 dan 4 adalah 12. Nah, itu pernyataan yang bernilai benar. Yang contoh selanjutnya, semua unggas dapat terbang. Ini juga pernyataan ya, tapi ini pernyataan yang salah, karena nggak semua unggas bisa terbang. Contohnya burung unta. Kemudian ada juga yang ketiga, ada bilangan prima yang genap. Itu pernyataan yang benar ya, ada prima genap ada ya, yaitu angka 2. Oke. Nah, tadi ya contoh 1 dan 3 adalah yang bernilai benar, sedangkan yang 2 itu yang salah. Biasanya pernyataan dilambangkan huruf kecil seperti P, Q, R dan sebagainya. Misalnya P, pernyataan P titik 2, semua bilangan prima adalah ganjil. Itu bisa seperti itu nulisnya ya. Atau Q, Jakarta ibu kota Indonesia. Paham ya? Jadi pernyataan itu kalimat yang nilai benar atau salah. Kemudian kalimat terbuka. Kalimat terbuka adalah kalimat yang memuat variabel atau berubah dan belum dapat ditentukan nilai kebenarannya. Misalnya X tambah 2 sama dengan 7. Nah, itu belum tentu benar atau salah, tergantung nanti X-nya berapa gitu ya. Nah, ini contohnya dia salah ya. Kalau di sini contoh yang bukan pernyataan. Nah, ada juga yang bukan pernyataan. Misalnya semoga nanti engkau naik kelas. Nah, itu bukan pernyataan, itu harapan. Tolong tutupkan pintu itu. Nah, itu juga bukan pernyataan, tapi itu kalimat perintah. Terus apakah Lina sudah makan? Itu juga bukan kalimat pernyataan, tapi pertanyaan ya. Paham ya sampai sini ya. Kemudian ada negasi atau ingkaran. Negasi adalah atau ingkaran adalah pernyataan yang mengingkari pernyataan semula atau lawannya. Negasi dari pernyataan benar adalah negasi dari pernyataan benar adalah negasi dari pernyataan yang benar adalah pernyataan yang salah. Contoh, nih lambang negasi dilambangkan dengan lambang itu yang seperti cacing gitu ya. Misalkan P-nya ayah pergi ke pasar, maka negasinya ayah tidak pergi ke pasar. Nah, seperti negasi lawannya. Misalkan ibu sedang memasak, berarti negasinya ibu tidak sedang memasak. Contoh lagi, hari ini hujan deras, maka negasinya hari ini tidak hujan deras gitu ya. Nah, itu lihat di tabelnya bisa ya. Misalkan pernyataannya yang B benar, maka negasinya S. Jika pernyataannya S, maka negasinya B. Ya, baik, kita lanjutkan. Pernyataan berkuantor. Apa sih pernyataan berkuantor itu? Yaitu pernyataan yang mengandung ukuran kuantitas atau itu jumlah ya. Ada dua macam kuantor. Satu, kuantor universal. Yang kedua, kuantor eksistensial. Yang pertama, kuantor universal itu identik dengan kata semua atau setiap. Contoh kalimatnya seperti ini. Semua ikan bernapas dengan insang. Ya, contoh pernyataan yang berkuantor. Semua guru sedang rapat di ruang kepala sekolah, misalkan seperti itu ya. Semua burung dapat terbang, misalkan seperti itu. Itu contoh kalimat berkuantor. Selain semua juga ada kata setiap. Misalnya, setiap murid diwajibkan memakai masker. Itu contohnya. Gitu ya. Nah, itu lambangnya kuantor universal, lambangnya seperti A terbalik. Nah, itu lihat di contoh ya. Itu misalkan di situ ada yang contoh yang pertama. Itu bacanya bisa untuk setiap X anggota bilangan real, maka X kuadrat lebih dari 0. Itu ya bacanya. Lambangnya A terbalik. Kemudian kalau eksistensial itu identik dengan kata ada, beberapa, sebagian atau terdapat. Nah, ini merupakan kebalikan dari kuantor universal. Lambangnya seperti E terbalik ya. Nah, contohnya di situ dibacanya apa? Ada X anggota bilangan real, X kuadrat plus X min 6 kurang dari 0. Begitu ya. Contoh kalimatnya misalkan
beberapa ikan bernapas dengan paru-paru. Nah, seperti itu. Atau ada burung yang tidak bisa terbang. Nah, pokoknya depannya ada kata ada atau beberapa atau sebagian. Lalu materi selanjutnya ingkaran dari pernyataan berkuantor. Misalkan pernyataannya di situ lihat ya, semua ikan bernapas dengan insang. Maka ingkarannya atau negasi P-nya lawan dari semua itu ada atau terdapat atau sebagian atau beberapa. Di sini kita pakai ada. Ada ikan yang bernapas tidak dengan insang. Nah, itu contohnya. Misalkan semua orang makan nasi. Bisa juga ada orang yang tidak makan nasi. Atau boleh beberapa orang tidak makan nasi. Atau tidak semua orang makan nasi juga boleh, ya. Seperti itu.